salam sehat, salam sejahtera. Melanjutkan dari video sebelumnya, video kali ini akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil BIA. Jadi, hasil-hasil BIA yang bisa didapatkan dari alat adalah diantaranya body fat atau fat mass index, merupakan indeks dari fat mass, kemudian visceral fat atau visceral fat rating, ada juga fat free mass atau massa bebas lemak, atau fat free mass index yang merupakan indeks dari fat free mass. Kemudian ada skeletal muscle mass atau massa otot rangka, total body water, air tubuh total, extracellular water atau air ekstraseluler, perbandingan atau rasio ECW ekstraselular terhadap total body water, phase angle, dan bioelectrical impedance factor analysis atau BIFA. Ini hanya sebagian dari hasil yang bisa didapatkan dari BIA. Sebenarnya alat BIA juga seringkali mengeluarkan seperti metabolic age, dan ada juga seperti basal metabolic rate, tetapi untuk bahasan pada video kali ini hanya mencakup poin-poin yang disebutkan di sini saja. Jadi body fat atau fat mass adalah jumlah lemak tubuh. Biasanya eh, hasilnya ini bisa tergantung alatnya, bisa disampaikan dalam bentuk kilogram atau dalam bentuk persen terhadap berat badan. Nilai normalnya ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, ya, dan usia, dan kalau ada di dalam alatnya, kadang-kadang ada pilihan athlete mode. Jadi kalau athlete mode itu memang nilai normalnya berbeda dibandingkan dengan standard mode. Kemudian eh, untuk perempuan memang lemaknya lebih banyak secara normal dibandingkan laki-laki, yaitu nilai normal kisaran 20-30% dari berat badan. Sedangkan pada laki-laki kisarannya 10-20%. Tapi nilai ini eh, sangat dipengaruhi oleh usia dan dapat bertambah nilai normalnya ini menurut pertambahan umur. Nah, kalau kita bicara fat mass index atau indeks massa lemak, maka harus dihitung berdasarkan indeksnya. Jadi perhitungannya sebenarnya sama seperti cara menghitung indeks massa tubuh. Tetapi bedanya kalau indeks massa tubuh menggunakan berat badan, maka kalau fat mass index menggunakan fat mass gitu. Jadi rumusnya adalah fat mass dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter di kuadrat. Ya, jadi cuma beda di fat mass-nya. Di sini kalau indeks massa tubuh pakai berat badan, di sini pakainya fat mass. Ya, tapi kalau saya sendiri, saya lebih senang menghafalkan nilai normal yang dalam bentuk persen ini 20-30% perempuan, 10-20% laki-laki. Nah, ini adalah salah satu range kisaran nilai normal untuk massa lemak yang dikeluarkan oleh sebuah produsen alat BIA. Dan di sini bisa dilihat bahwa eh, perempuan dan laki-laki nilai normalnya berbeda, ya. Di sini yang healthy itu yang abu-abu muda, ya. Di sini bahwa kalau usia dewasa di sini ada yang 20-39 tahun, ya kurang lebih kisarannya sekitar 20-30%. Tetapi memang untuk usia di atas 40 sudah ada penambahan nilai normal massa lemak, di atas 60 semakin bertambah nilai normal karena memang biasanya eh, dengan pertambahan umur bertambah juga massa lemak dari baik laki-laki maupun perempuan. Di sini juga terlihat ya
bahwa pada laki-laki usia dewasa di sini di atas 20 sampai 39 kisarannya di 10 sampai 20%. Untuk yang healthy ya, range yang healthy. Kemudian semakin bertambah juga seiring dengan usia. Kita masuk ke visceral fat atau visceral fat rating. Jadi ada alat yang menunjukkan visceral fat dalam bentuk liter, ada juga yang memberikan rating. Rating ini tidak ada satuan, tetapi dia langsung berupa angka saja. Nah, tentunya hasil interpretasinya biasanya sudah diberikan dari alat. Jadi dari alatnya itu sudah ada interpretasi apakah ini normal atau meningkat atau tinggi seperti itu. Jadi tinggal dibaca saja biasanya dari alatnya. Nah, lemak visceral ini berbeda dari lemak yang tadi, yang fat mass atau yang body fat. Kalau yang body fat, dia masih mencakup seluruh lemak dalam tubuh, termasuk lemak subkutan. Tetapi kalau visceral fat, dia itu adalah lemak yang terdapat dalam rongga abdomen internal yang menyelubungi organ-organ vital di daerah abdomen. Jadi dia itu lebih dalam lagi dari lemak subkutan. Berbeda dengan lemak yang dilakukan liposuction ya. Kalau liposuction itu dia dilakukan pada lemak subkutan, tetapi ini lemak yang menempel pada organ-organ dalam yang tidak dapat disedot oleh liposuction. Ya. Dan lemak ini yang paling berhubungan dengan risiko penyakit, terutama penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan ada beberapa kanker juga yang berhubungan dengan kelebihan lemak, terutama lemak visceral ini. Penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun berat badan dan lemak tubuhnya itu sama, tetapi bertambahnya usia, maka distribusi lemak berubah dan kemungkinan lebih banyak berpindah ke daerah abdomen. Jadi, bertambahnya umur biasanya juga lemak visceral ini semakin tinggi. Khususnya kalau perempuan itu pada pasca menopause, maka dia lebih cepat berpindah lemak tubuhnya ke daerah visceral. Baik, kalau berupa rating, tadi ya ada yang liter, ada yang rating. Kalau yang rating hanya meratingkan dari visceral fat yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian kita masuk ke fat free mass atau fat free mass index. Fat free mass dari bahasa Inggrisnya ini adalah massa bebas lemak. Artinya massa selain lemak. Pokoknya dia di luar lemak. Jadi misalkan saya ibaratkan tubuh kita itu misalkan 100 kilo, kemudian lemaknya 50 kilo, maka ya berarti fat free mass, massa bebas lemaknya 50 kilo juga gitu ya. 100 dikurangin 50. Atau kalau misalnya 100 kilo, massa lemaknya 60 kilo, berarti fat free massnya 40 kilo. Pokoknya dia di luar lemak. Contohnya, apa saja yang termasuk fat free mass? Bisa otot, bisa air, bisa tulang, bisa darah, ya. Jadi pokoknya bukan lemak. Nah, fat free mass index juga sama seperti yang tadi fat mass index. Cara menghitungnya juga sama seperti indeks massa tubuh, cuma bedanya di sini adalah fat free mass. Ya. Kita menggunakan fat free mass dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Dan ini seringkali kita gunakan angka nilai normal ini untuk menentukan fat free mass yang rendah atau yang normal. Pada perempuan di atas sama dengan 15 kg per meter kuadrat, pada laki-laki di atas sama dengan 17 kg per meter kuadrat. Ada juga kepustakaan yang mengatakan pada laki-laki di atas sama dengan 18, tetapi kalau saya baca-baca lebih banyak menggunakan angka 17 pada laki-laki.
Ya, jadi ini juga kita sering gunakan dalam mendeteksi sarkopenia ataupun malnutrisi. Skeletal muscle mass adalah massa otot rangka dan juga bisa dibuat sebagai skeletal muscle index. Jadi cara penghitungannya juga sama, bedanya di sini menggunakan skeletal muscle mass dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter di kuadrat. Dalam kepustakaan pada diagnosis sarkopenia ini juga sering digunakan untuk sebagai cut-off terhadap sarkopenia, biasanya menggunakan appendicular skeletal muscle index atau ASMI. ASMI ini dia menggunakan appendicular skeletal muscle mass, yaitu appendicular itu artinya adalah dia otot rangka di keempat ekstremitas, di kedua lengan dan kedua tungkai, tetapi tanpa torso, tanpa trunkus, ya. Jadi biasanya kalau misalnya alat BIA biasanya tidak menampilkan hasil ini, tidak menampilkan hasil appendicular skeletal muscle mass, tetapi kita bisa menghitung sendiri apabila alatnya memberikan hasil massa otot per segmen. Jadi misalnya massa otot di lengan kanan berapa, lengan kiri berapa, di tungkai kanan, tungkai kiri berapa, dan itu di trunkus berapa. Jadi kita bisa menghitung sendiri, kita jumlahkan massa otot rangka di lengan kanan, lengan kiri, tungkai kanan, dan tungkai kiri. Bisa dijumlahkan seperti itu, atau kita pakai seluruh skeletal muscle mass yang secara total. Jadi seluruh tubuh skeletal muscle mass-nya itu berapa, dikurangi dengan muscle mass, skeletal muscle mass yang di torso atau trunkus. Itu juga bisa mendapatkan appendicular skeletal muscle mass. Untuk menghitung ASMI, caranya juga sama karena cara mendapatkan indeks itu selalu sama ya. Menggunakan appendicular skeletal muscle mass dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter di kuadrat. Nanti dalam kepustakaan biasanya ada cut off-nya di berapa, tetapi eh, pada pelaksanaannya menurut saya ini di Indonesia kurang bisa digunakan ya, yang publikasi dari Asia maupun Eropa, karena hampir semua orang Indonesia ini setelah kami teliti ternyata ASMI-nya ini rendah semua gitu. Hampir semuanya rendah. Jadi menurut saya mungkin pada orang Indonesia harus diteliti kembali nilai normalnya berapa. Jadi tidak saya cantumkan di dalam sini ya. Kemudian kita masuk ke total body water atau TBW. Jumlah total cairan dalam tubuh yang diekspresikan sebagai persentase dari berat badan total. Jadi dia bisa berupa persentase, tapi ada juga alat yang memberikan dalam bentuk liter. Itu juga ada. Nah, tinggi TBW ini cenderung akan menurun atau persentasenya itu ya, secara persen dia akan menurun jika body fat-nya meningkat. Jadi pada kuliah yang sebelumnya mungkin masih ingat bahwa saya bilang kalau pada obesitas yang berat, hidrasi itu ada perubahan. Jadi maksudnya dalam bentuk TBW, dalam bentuk persen, dia akan menurun dengan semakin tingginya massa lemak tubuh. Begitu. Jadi kesannya seperti dehidrasi. Padahal sebenarnya belum tentu dehidrasi, tetapi persentase TBW-nya memang menjadi lebih kecil. Kadar air tubuh itu secara alami berfluktuasi sepanjang siang dan malam. Jadi memang pagi, siang, malam, kadar air tubuh itu memang berbeda-beda. Jadi memang kalau kita melakukan pemeriksaan BIA diusahakan pada jam atau waktu yang sama. Kalau kita melakukan pengulangan. Nah, ini contohnya ya, tubuh cenderung menjadi dehidrasi setelah tidur yang panjang di malam hari karena kan mungkin kita bernapas, kita keluar uap air dari pernapasan, tetapi kita tidak minum di malam hari atau sedikit minumnya di malam hari, sehingga cenderung hidrasinya itu menurun atau terdapat dehidrasi. Tapi kemudian setelah bangun
kita melakukan makan, minum, maka itu terjadi perubahan status hidrasinya antara yang tadi ya, malam, pagi, siang, sore, seperti itu. Kemudian makan besar, minum alkohol, menstruasi, penyakit, olahraga, dan mandi dapat menyebabkan variasi tingkat hidrasi. Oleh karena itu, kita kalau melakukan pemeriksaan memang ini eh, mungkin harus dikontrol supaya hasilnya benar-benar sevalid mungkin. Tetapi kan kita tahu dalam praktek mungkin hal seperti ini sulit untuk dihindari ya. Misalnya bikin pasien itu tidak makan 3 jam sebelumnya, nanti kan kita susah untuk mengaturnya kalau pasien kita datangnya sewaktu-waktu. Ya, ini secara teoritis saja bahwa ini sebaiknya dikontrol, tapi pada praktek sebenarnya sih kalaupun tidak dikontrol kita masih tetap bisa mendapatkan hasil yang mendekati dengan sebenarnya. Total body water tadi nilai normalnya dipengaruhi oleh jenis kelamin, karena memang total body water ini sangat mengikuti apa jumlah otot. Jadi kalau otot itu banyak, maka di dalam jaringan otot itu banyak airnya. Berbeda dengan banyak lemak, kalau di dalam jaringan lemak dia sedikit airnya. Jadi kalau total body waternya, sorry, kalau ototnya banyak, biasanya total body waternya juga menjadi banyak seperti itu. Nah, jadi laki-laki kan memang ototnya menjadi lebih besar gitu ya. Secara normal lebih banyak ototnya pada laki-laki sehingga TBW pun sebagai laki-laki nilai normalnya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan 45 sampai 60%, laki-laki 50 sampai 65%, ini adalah kisaran untuk orang dewasa sehat. Extracellular water atau ECW adalah eh, jumlah air di luar sel. Bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk liter. Biasanya juga hasilnya sudah diberikan dari alat, apakah normal ataupun tidak normal. Jumlah air di luar sel ini bisa ada beberapa komponen, yaitu cairan interstisial, yaitu cairan yang menyelubungi sel, ada juga plasma darah, dan juga cairan transselular, contohnya cairan sendi. Jadi intinya ini adalah jumlah air yang di luar sel. Jadi sebenarnya kalau em, tadi kita sudah mengetahui total body water, kemudian ada extracellular water. Nah, sebenarnya intracellular water tinggal dikira-kira saja adalah TBW dikurangin dengan ECW. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Tetapi memang dia tidak memeriksa secara langsung ICW-nya. Intracellular water itu tidak diperiksa secara langsung. Yang diperiksa adalah TBW pada yang single frekuensi dan pada multi frekuensi dia bisa memeriksa ECW. Sementara untuk ICW biasanya tidak ditampilkan, tapi kita bisa menghitung sendiri sebenarnya. Rasio ECW dibanding TBW. Nah, rasio yang tinggi ini seringkali berkorelasi dengan kadar albumin. Jadi sering digunakan untuk eh, prognosis ya. Jadi dia dikatakan kalau rasionya ini tinggi, terjadi risiko mortalitas yang lebih tinggi dan pada pasien sakit kritis juga durasi ventilasi mekanisnya lebih lama. Jadi memang ECW yang dibanding TBW yang tinggi ini sebenarnya bukan selalu berarti bahwa ECW-nya ini tinggi, berarti dia edema. Belum tentu seperti itu. Bisa juga karena ICW-nya itu rendah. Contohnya pada pasien malnutrisi yang seringkali ototnya itu kecil. Ketika otot itu kecil, yang tadi otot itu banyak berisi dengan air, dan airnya adalah air intraselular. Jadi ketika ototnya sedikit, kecil, ICW-nya menjadi kecil.
TBW-nya menjadi lebih kecil juga karena TBW adalah ICW ditambah ECW. Ya, jadi di sini ECW-nya mungkin tidak edema, tidak ada peningkatan jumlah air ekstraselular, tetapi karena ICW-nya itu rendah sehingga ECW dibagi TBW-nya itu, yang TBW mencakup ECW dan ICW, rasionya ini menjadi lebih tinggi. Biasanya juga berhubungan selain albumin juga dengan kondisi malnutrisi ya. Nah, phase angle. Phase angle ini adalah suatu fungsi matematis ya dari hubungan antara resistensi dan reaktansi. Jadi ini istilahnya sangat-sangat berhubungan dengan fisika listrik dan dia itu menggambarkan perubahan pada membran sel dan atau jumlah relatif cairan ekstra dan intraselular. Dikatakan phase angle ini adalah indeks dari kesehatan selular dan jaringan. Jadi eh, sering dikatakan penelitian ya, sudah banyak penelitian dikatakan phase angle yang rendah berhubungan dengan peningkatan mortalitas dan length of stay. Ya, satuannya adalah derajat. Ini bisa ditampilkan biasanya pada alat multifrekuensi dan di atasnya. Ini bisa menampilkan phase angle dan berhubungan juga dengan prognosis. Bioelectrical Impedance Factor Analysis disingkat sebagai BIFA. Nah, sebenarnya ini adalah pada praktek saya sehari-hari, biasanya ini yang saya lihat pertama kalinya ketika saya melakukan interpretasi BIA. Jadi ini adalah gambaran hidrasi pasien yang hidrasi ini dapat dipengaruhi oleh status inflamasi atau kongesti. Jadi bisa karena peradangan, kemudian kalau meradang itu kan memang terjadi edema, baik edema itu bisa lokal, bisa juga sistemik, ya seperti itu, atau kongesti, memang dia kondisi overload cairan. Nah, itu juga bisa. Bisa juga menggambarkan hidrasi yang rendah atau dehidrasi juga bisa. Nah, pengukuran BIFA terhadap status hidrasi memang berkorelasi dengan balans cairan kumulatif. Jadi, dia bisa memperlihatkan status hidrasi dari pasien. Nah, ini adalah gambar yang menurut saya sangat baik dari suatu jurnal. Di sini ada ilustrasi bagaimana sih kondisi TBW, ECW, ICW pada berbagai kondisi penyakit. Contohnya, kita lihat yang paling kiri dulu. Ini ada perbandingan, kita lihat dulu yang di tengah, yang normal. Ya, normal itu dia ada komposisi tubuhnya, ada fat, ada ECW, ada ICW. Nah, ketika fluid overload, kebanyakan cairan, maka ECW-nya yang naik gitu. Jadi nanti rasio ECW banding ICW-nya, rasio ECW banding TBW-nya akan meningkat karena ECW-nya di sini naik, ya. Tapi ICW-nya sebenarnya tidak berubah karena ototnya tidak mengecil. Di sini masalahnya hanya cairan ekstraselular saja karena kelebihan cairan. Kontras dengan malnutrisi yang dia terjadi penurunan jumlah lemak dan juga penurunan otot menyebabkan penurunan ICW. Sementara di sini ECW-nya juga bertambah ya. Di sini ECW-nya juga bertambah bisa karena tekanan onkotik yang berkurang sehingga terjadi edema yang kadang-kadang bisa kita periksa secara pemeriksaan fisik, bisa juga sebenarnya hal-hal yang edema atau kelebihan cairan itu kadang-kadang kita juga tidak terlalu bisa membedakan
dalam pemeriksaan fisik, apalagi kalau jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, pada kondisi ini dia malnutrisi, dia ECW-nya terhadap ICW dia menjadi lebih besar dan ECW banding TBW juga menjadi lebih besar. Kemudian ini juga gambar yang tengah pada kondisi normal dibandingkan dengan kondisi malnutrisi ditambah dengan kelebihan cairan, maka ECW-nya menjadi sangat besar. Tadi fatnya masih kecil ya. Kemudian ICW-nya juga mengecil karena otot yang mengecil tadi dibandingkan dengan dehidrasi. Kalau dehidrasi ICW-nya masih normal, ECW-nya menurun karena adanya kekurangan cairan. Jadi kalau kelebihan maupun kekurangan cairan, di sini yang berubah duluan adalah ECW. Kemudian yang terakhir, dehidrasi dikombinasi dengan malnutrisi, maka ECW-nya menurun, ICW-nya juga menurun. Rasionya mungkin masih normal, tetapi sebenarnya keduanya sudah ada penurunan ke arah dehidrasi dan malnutrisi. Ya, di sini. Ini ada hitungan-hitungannya lagi terhadap phase angle-nya. Ya, biasanya phase angle ini kalau rasio eh, ECW banding TBW-nya itu tinggi, maka phase angle-nya menjadi rendah. Seperti itu. Ya, nanti dari hasil BIFA ini saya kasih contoh di slide berikutnya saja. Ini biasanya gambaran seperti BIFA nih, seperti ini. Nah, ini saya berikan suatu contoh kasus, yaitu seorang pasien laki-laki, indeks massa tubuhnya 15,3, pemeriksaan komposisi tubuhnya pada saat kami lihat ada fat mass-nya ternyata 0, ya, tidak ada sama sekali lemak. Fat free mass index-nya seluruhnya menjadi indeks massa tubuh dia seluruhnya menjadi fat free mass karena tadi tidak ada lemaknya sama sekali. Kemudian skeletal muscle mass-nya 14,5 kilo menurut interpretasi adalah rendah, total body water-nya adalah normal, extracellular water-nya tinggi, visceral fat-nya normal. Pasien ini dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya edema, ya. Tetapi memang pasien ini eh, apa pasien pasca operasi ya. Jadi operasi abdomen gitu. Perutnya sendiri tidak kita temukan adanya asites dari pemeriksaan fisik. Nah, kami kan heran dengan fat mass yang 0 ini. Sementara menurut pemeriksaan fisik kami, pasien ini masih ada lemaknya gitu ya. Bukan berarti subkutan fatnya itu zero gitu ya, tidak cocok gitu. Masih ada lemaknya meskipun memang lemaknya juga bukan yang banyak. Jadi sudah menipis, tapi harusnya sih masih ada. Nah, kami lihat lagi eh, yang pertama adalah total body water-nya tadi adalah normal. Kemudian extracellular water-nya ternyata tinggi. Ya, ternyata dia ada penumpukan cairan ekstrasel. Kemudian ketika dilihat BIFA atau bioelectric impedance factor analysisnya ini, ternyata kita bisa lihat dia perbatasan di sini ke arah decreasing body cell mass atau di sini body cell mass itu biasanya ke arah otot ya. Jadi dia arahnya dia kekurangan otot, ototnya sedikit, tapi dia juga mengarah ke arah increasing proportion of water. Nah, ini kalau kita mau lihat apakah dia benar-benar kelebihan cairan atau overload, kita bisa tarik garis. Nah, kita bisa tarik garis seperti ini dari titik yang tadi ini
kita bisa bikin tarik garis tegak lurus terhadap aksis dari air, ini aksis air ke arah decreasing maupun ke arah increasing, kita bikin garis tegak lurus yang melewati titik hasil pada pasien. Kemudian kita tandai garis pertemuan, titik pertemuan antara kedua garis tadi. Ternyata dia hasilnya di sini. Dan di sini itu adalah di zona abu, sorry, di zona putih ya. Jadi dia itu ternyata sudah ada peningkatan proporsi air yang signifikan. Dari sini kita bisa simpulkan ini cara membaca bifanya, artinya adalah dia itu kelebihan cairan gitu. Jadi ternyata karena dia ada penumpukan atau kelebihan cairan dalam tubuhnya, ternyata berpengaruh terhadap hasil komposisi tubuhnya, di antaranya fat mass-nya ini menjadi nol, menjadi turun, dan kemungkinan fat free mass index-nya juga menjadi tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya ya. Ini sebenarnya tidak tinggi, masih tergolong rendah, tetapi menurut saya ini harusnya lebih rendah lagi. Pasien ini seharusnya fat free mass index-nya lebih rendah lagi kalau saja dia tidak kelebihan cairan. Begitu juga dengan skeletal muscle mass-nya, dia sudah digolongkan sebagai rendah, tetapi sebenarnya secara real mungkin dia sebenarnya lebih rendah lagi dibandingkan dengan hasil ini. Jadi saya berikan contoh ini karena ini adalah contoh hasil yang terpengaruh oleh cairan, terutama cairan yang berlebih pada tubuh pasien. Ya, jadi dari sini maksudnya adalah saya berikan kasus ini supaya kita itu lebih hati-hati dalam memberikan interpretasi hasil dia. Tidak hanya bisa melihat pada hasil yang tertera pada alat, tetapi kita juga harus periksa pasien kita apakah memang cocok dengan hasil ini. Apalagi di sini sudah ada hasil yang ekstrim ya. Masa manusia itu fat mass-nya nol kan agak tidak mungkin. Baik, jadi sebagai take home message-nya, eh, saya perlu sampaikan, dia ini memang alat yang cukup mudah, cukup praktis, terjangkau, tetapi dia juga bukan gold standar, bukan baku emas pada pemeriksaan komposisi tubuh. Memang untuk gold standar ada yang mendebatkan ke arah Dexa, ada yang mengatakan Dexa juga masih banyak kekurangan seperti itu ya. Tapi yang pasti dia itu tidak mendekati gold standar sama sekali. Ya, jadi ketika kita melakukan interpretasi, tentunya kita harus pertimbangkan segala jenis faktor yang dapat mempengaruhi. Jangan lupa tetap memeriksa pemeriksaan fisik pada pasien untuk dicocokkan dengan hasil BIA supaya kita juga bisa pastikan betul memang hasilnya itu betul. Jadi balik lagi, clinical judgment masih diperlukan pada pembacaan hasil BIA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.